Udah dikirim. Udah kakak. Oh, udah. Oke, siap, siap. Kak Deti. Udah Eh, sama Bu Deti di. sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Ya, Mulai. baik. Ya. Oh, ini sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah Bu, Sudah tapi ada. putus-putus sampai jaringannya ya Bu. Oh, iya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Awas Jur, awas Jur. tanpa memperpanjang waktu ya, karena kita terbatas ini juga, ini lagi terpental-pental juga nih, karena masalah sinyal ya. Iya Bu, Eh, ini bisa dimulai dengan mengaji lah dulu ya nih, silakan. lagi ini Bu, lagi nggak bisa juga. Akan bisa itu, ini bisa bisa dengar suaranya itu. Kita mulai dengan mengaji lah. Agak, Lagi agak. lagi halang Bu. Oh lah, oh ya, oke oke. Baik, moderatornya siapa? Jamal, Bu. Jamal moderator, Bu. Nah, kok Ibu menghilang? Oh ya, Sabtu biasa mati lampu. Eh, Kayen, Iya, mulai lagi bacakan makalahnya. Atau kita oh tunggu? mulai lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ngaji dulu, Jamal. Oh, yuk ngaji dulu Ya, Jamal. iya mulai ngaji kan. Biasanya kan kalau kita di acara-acara kan sama-sama. Jamal yang ngaji, bukan Yeni. Begitu tadi maksudnya. Siapa mau ngaji Kak? Kak Siva, Kak Rita lah. ya Karita lah. Karita kan ada halangan tuh. Jamal dulu yang ngaji kata ibu tadi. Oh Jamal ngaji, Bu. Jadi, Ya, itu jadi Jamal. jadi siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mau dibaca ya? Ya Allah, alam nasroh aja lah. Oh, baik. Segan Pak, Allah, Allah. kalau udah tertutup nih. Baik, Ya, baik. Ya, ya. lanjut, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ثمرة رزقا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ya, oke. Terima kasih Jamal. Yang menjadi moderator siapa? Siva. Jamal Siapa? Bu. Nah, Jamal. Ayo silakan Jamal. Silakan Jamal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada ibu kita yang telah hadir pada sore hari ini dan juga yang kita hormati juga Ibu Yeni, lalu kemudian Kak Deti yang turut membantu dalam agenda PowerPoint-nya juga karena kendala sinyal, Sambil merendang. ya karena kendala jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita izinkan kepada Kak Yeni atau Ibu Yeni menyampaikan makalah tentang isu kontemporer akidah akhlak. Kepada Ibu Yeni kita silahkan.
Baik, langsung Jamal. Ya Kak, ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya kamera off. Kali ini kita akan membahas tentang isu kontemporer akidah akhlak, etika digital, hedonisme, dan moral Gen Z atau generasi Z. Makalah ini membahas isu akidah akhlak di era digital. Perubahan teknologi membawa tantangan moral. Penulis berharap makalah bermanfaat bagi pembaca. Yang pertama itu pengertian dari isu kontemporer. Isu yaitu topik yang dibahas publik kontemporer masa kini. Sedangkan isu kontemporer akhlak yaitu fenomena moral modern, perilaku pendekatan sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua, akidah dan akhlak. Akidah yaitu pondasi keimanan, akhlak, manifestasi iman dalam perilaku, akidah, akhlak menjadi pedoman menghadapi modernitas. Lanjut, etika digital, yaitu perluasan akhlak Islam ke ruang digital, menuntun kejujuran, amanah, sopan, santun, diterapkan dalam media sosial dan interaksi online. Akhlak dunia digital, yaitu tidak menyebarkan hoaks, menghormati privasi, menjaga tutur kata dalam komentar online. Etika digital dan akidah. Segala perilaku tercatat oleh Allah. Dunia digital bukan ruang bebas moral. Teknologi harus menjadi sarana dakwah. Tantangan digital yaitu pengaruh konten negatif, hedonisme digital, kecanduan teknologi. Hedonisme mengejar kesenangan di dunia, bertentangan dengan tujuan hidup menurut Islam, melemahkan spiritualitas dan moral. Hedonisme digital, pamer atau ria di media sosial, mengejar likes atau popularitas, kultur pencitraan diri. Hedonisme materialistis, yaitu menilai bahagia dari harta, gaya hidup konsumtif, tabazir atau pemborosan yang dilarang Islam. Lanjut, dampak hedonisme pada akidah. Melemahkan iman, mengikis tauhid, menghilangkan orientasi akhirat. Dampak hedonisme pada akhlak, qanaah hilang, ibadah tidak disiplin, empati menurun, penyimpangan moral meningkat. Hilang sinyal dia udah. Ini sudah tak terdeteksi lagi. Sudah tidak ada tanda-tanda. Dibantu aja, Ustaz. Oh ya, baik. Ustaz Jamal. Selanjutnya solusi terhadap hedonisme. Penguatan tauhid, pembiasaan ibadah, kontrol teknologi, dan lingkungan pergaulan baik. Ya, setelah itu generasi Z. Generasi Z lahir 1997 sampai 2012. Digital natif, ciri-cirinya multitasking dan cepat berpikir, dan tantangan moralnya sangat tinggi. Apakah tantangan moral Gen Z itu? Yang pertama, pamer dan kecanduan hiburan. Yang kedua, pergaulan bebas. Dan yang ketiga, krisis identitas digital. Ya, oh ini PowerPoint-nya sampai sini ya. Sebenarnya kalau di makalah, Jamal tengok banyak nih pembagian berdasarkan orientasi Masih ada nilai. satu lagi Jamal. Satu lagi. Solusinya lagi. Ya, solusi akhlak untuk Gen Z. Ya, yang pertama itu literasi digital Islami, pembiasaan akhlak digital, pendampingan orang tua, dan menanamkan makna hidup.
Oke, barangkali itu dari saya menyampaikan makalah pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada kritik dan saran kepada teman-teman, saya silahkan. Tapi tunggulah Kak ininya dulu. Nah, Lah jadi makalah Jamal ya, Masya Allah. ini mandi. Luar biasa Jamal. Semangat Jamal. Udah biasa, Kak. Oke, baru. Semoga dibalasi. Ya, Bu. Jamal itu menjadi solusi Ada loh. ya, Jamal. Ya, Bu. Solusi itu Jamal. Jamal sering dapat balasan. Iya. Belum belum ada nih nampak ininya. Ya, atau kritik dan saran kita akhiri dulu. Sementara itu, Jamal izinkan Jamal mencatat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jika ada yang bertanya, silakan disampaikan. Jamal catat satu persatu, nanti kita sampaikan kepada Kak Yeni. Tadi pembahasan kita isu kontemporer, etika dalam menggunakan digital dan dalam bermedia sosial. Ya, kepada Kak Siva kita silakan. Ya, Bu Siva. Ya, Bu, silakan sampaikan pertanyaannya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Ya, Bu. Mau bertanya tentang generasi Z. Generasi Z itu tadi katanya lebih suka ke arah hedonisme kayaknya deh. Apakah kayak gitu gitu? Kenapa bisa dengan generasi Z? Kenapa bisa ke arah yang hedonisme? Gitu sih. Baik, baik Bu. Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa namanya generasi Z dan kenapa dia diarahkan kepada sikap-sikap yang hedonisme ya Bu ya? Oke, terima kasih. Ya, soal kedua, sambil menyiapkan pertanyaan, boleh dibaca juga makalah-makalahnya. Ya, kepada Kak, silakan, Kak Diti. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya sesuai makalah aja. Maksudnya gini, bagaimana kan di sini banyak nih guru, mungkin bisa berbagi pengalaman kayak gitu ya. Bagaimana peran guru dalam menghadapi isu konten di sini, mana tahu nanti bisa berbagi ilmu kepada kami. Terima kasih moderator. Ya. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Itu pertanyaan dari Ibu Deti. Silakan. Terima kasih moderator. Kita bertanya arah ya. Bagaimana caranya kita mengatasi ya perilaku sekarang ya, terutama generasi Z ya, dengan cara eh, berdasarkan orientasi nilai menurut masalah. Itu tanyanya. Terima kasih. Coba sekali lagi Pak.
Bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan ya, apa namanya, permasalahan yang terjadi, ketengkaran generasi Z sekarang ya, menurut yang bagian berdasarkan orientasi nilai yang ada di makalah. Karena ada dua, generasi Z religius moral dan generasi Z ambivalent. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Eh, saya ingin minta kejelasan dari pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait tentang orientasi Nilai. orientasi nilai. Di sini dia ada tiga. Ya, ada Oh ya, generasi Z yang religius tadi ya. moral, ambivalent, dan yang ketiga sekuler digital. Jadi Oh masing-masing. ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian telah terkumpul 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Siva, kenapa dinamakan generasi Z dan kenapa diarahkan kepada sikap yang hedonisme. Barangkali semua kita bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Siva ini menjelang Ibu Yeninya hadir. Lalu kemudian soal yang kedua, eh, kita semua diminta oleh Ibu Deti untuk berbagi pengalaman atau memberikan apalah pengalaman kita sebagai guru ya dalam menghadapi isu kontemporer akidah akhlak. Bagaimana cara menangani peserta didik yang mungkin yang minim akhlaknya atau pembentukan akhlaknya lebih baik gitu. Bagaimana peran kita. Dan yang ketiga itu Pak Taufik bertanya terkait halaman 8 yang ada di makalah bagaimana cara mengatasi 3 permasalahan yang terjadi di orientasi nilai Gen Z, baik itu religius moralnya, ambivalennya maupun sekuler digitalnya. Nah, kepada kita semua silakan memikirkan secara kritis dan dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu ini satu persatu. Oke, baik. Ya, Itu aja sih. belum bisa lagi, belum ada Yeninya lagi. Ini sedang pergi ke jalan raya, maksudnya. Walah, Deti. Yeninya di mana sekarang nih? Ini Bu, bentar lagi sampai Bu ya Bu. Iya, iya. Lagi di jalan Bu. Oke. Sedang menuju jalan raya apa acara? Di mana ya Yeni itu sekarang tuh? Di mana? Pasaman ya, Bu. Nah, Oh, Pasaman. Oh iya. mungkin ada teman kita yang bisa menjawab mungkin hal ini kan. Kayak Bu Deti mungkin bisa jawabnya. Naik dah Bu, alun makan, Kok alun makan, Deti? alun masak lah Bu. Waduh, Allah. kok bisa kelaparan di Kota Padang? Waduh. Ya. Kan banyak rumah bako tuh di sekitar di bako tuh. Kebetulan enggak lado dah Bu. Banyak rumah bako mah. Oh, bako bapaye Bu. Ya, rumah bako babayi ya. Insya Allah. Yeni. Bentar Bu, 2 menit lagi sampai Bu, 2 menit lagi Bu. Oke. Lama itu 2 menit itu. Bentar Bu, maaf Bu. Dia tak Ya, jogging. enggak apa. Dia tak jogging Bu Yeni kok. Boleh enggak diapakan Ustaz? Pak Jamal? Ya Bu. Saya pertanyaan siapa tadi Ustaz? Lompat aja lagi Ustaz Taufik tadi. Apa solusinya? Apa tadi? Solusi apa namanya? Oh ya, tadi kan di makalah ada 3 bagian tentang Gen Z ya Bu ya.
Nah, cara mengatasi tiga masalahnya tadi itu apa? Terkait tentang religius moralnya, lalu ambivalennya, dan sekuler digitalnya. Jadi cara mengatasi permasalahan yang terjadi di yang tiga itu gimana caranya, Bu? Oh, di makalah ada sih solusinya nampak saya di situ kan. Coba kita coba apa sedikit daripada kita diam kan gitu. Di makalah itu ada solusinya. Pertama, iya, enggak Bu, Bu Risda, maaf dulu Pak Jamal sebagai Ya, host. Bukan itu sebenarnya. putus suaranya. Maksudnya bagaimana cara mengatasi masalah generasi Z zaman sekarang? Masalah generasi Z zaman sekarang Oh, ya dengan teori kita yang tiga itu maksudnya. oh gitu. Mengatasinya ya. Enggak jelas tuh Caca tadi. Hmm. Suara Ustadz Taufik tuh kurang apa tadi? salah satu efeknya makin kocok makin lunak gitu. Nah, ya Ustadz Taufik lunak kali suaranya tak tak tak. Itu kan mic-nya lo, Pak Topik. Bu, ini udah sampai, Bu. Ayo dah. Ayo alhamdulillah, masya Allah perjuangannya. Iya, Bu. Maaf ya semuanya, Bapak Ibu. Setelah Ya. ini kemana lagi, Kak? Lanjut ya. Jadi Jamal ingin menyampaikan tiga soal Kak ini. Apa pertanyaan tadi, Jamal? Langsung jawab ya. Ini Kak. Eh, Soal pertama dari Ibu Siva ya. Kenapa dinamakan generasi Z? Dan kan banyak tuh A, B, C, D, E, F, G. Kenapa dinamakan generasi Z? Lalu kenapa diarahkan kepada sikap yang hedonisme generasi Z tersebut? Tentu ada penyebabnya kan. Itu soal Kenapa dinamakan? generasi Z dan kenapa mereka ini cenderung hedonisme. Mereka ini hedonisme. Yo, Baru si Kiki. alah. Yang kedua lagi Kak. Oh, Eh, ini kita terutama kakak dulu ya, Ibu Bu Yeni diminta dulu untuk berbagi pengalaman terkait tentang menghadapi isu kontemporer akidah akhlak. Bagaimana cara menghadapi perilaku siswa-siswa yang mungkin yang akhlaknya diperbaiki atau bagaimana cara menyampaikan akidah akhlak ini di masa-masa sekarang gitu kan karena generasinya itu kan udah berbeda. Jadi berbagi pengalaman nanti oh. ini ya. Ayo, Lalu lalu yang ketiga dari Pak Taufik, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di makalah Bu Yeni yang di halaman 8. Kan ada tadi tuh orientasi nilainya itu religius moral, ambivalen, dan sekuler digital. Nah, itu cara menghadapinya seperti apa? Mm-mm. Gimana Bu? Jelas? Halo, Ah, iya Bu. halo, baik, Bapak Ibu, maaf ya, kameranya off. Saya akan menjawab. Kok Ibu sudah nggak terdengar lagi suaranya? Baik-baik aja kan? Halo, lai talang kawan-kawan. Lah Ibu. Nggak capek. Aduh. Pertanyaan dari Ibu Syifa, kenapa dia dinamakan Gen Z? Kan kenapa tidak dinamakan A, B, C, D gitu kan, Bu? Itu satu. Yang kedua, kenapa cenderung hedonisme? Satu-satu dulu deh, Jamal. Iya, iya, iya. Jadi, Baik, Gen Z, kenapa dia dinamakan Gen Z? Karena mereka lahir di antara 1997 sampai 2012. Kalau yang merupakan rentang waktu setelah generasi milenial. Berarti yang 96 ke kalau nggak salah Kak pernah itu dari tahun 1990 ya. Kalau saya nggak salah itu dinamakan dengan generasi milenial. Nah, di sini merujuk kepada urutan generasi mengikuti alfabet setelah Y. Dan Gen Z ini juga dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi digital dan media sosial.
Begitu kira-kira jawaban dari pemakalah, dikembalikan kepada moderator. Oh, iya, iya. Baik, Kak. Kenapa Gen Z ini cenderung hedonisme, Kak? Bu? Karena mereka itu hidup di dunia digital, teknologi kayak media sosial sekarang. Ya, oh, oke, oke. Jadi itu ya jawaban apanya ya. Bagi Gimana Mas Syifa? Ada untuk ditambah jawabannya atau Ya, saya tambah. ya, lanjut boleh, Pak. boleh, boleh. Pak Afdal. Ayo, ayo, Pak Afdal. Oke, kenapa dinamakan dia Gen Z? Nah, Ya, jadi Gen Gen Z ini artinya Gen Zero ya. Nah, Iya, artinya hitungannya kembali dari nol lagi. Jadi kurun waktunya itu pas pertukaran tahun, dari akhir akhir tahun 19-an masuk ke awal tahun 20-an. Nah, gitu. Jadi itu kan Gen Z. Dari 97 kalau nggak salah ya. 97 sampai 2000 berapa? 2006. 2012. 2012. Itu. Jadi setelah itu baru mengikuti gen-gen baru lagi. Nah, mulai sesuai alfabet gen alpha, gen beta. Sekarang udah gen beta iya, kan 2025. iya. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang magih nama gen-genku adalah tergantung dengan apa namanya tuh, keadaan zamannya gitu. Nah, dulu kan ada zaman penjajahan dulu ada lo namanya gen apa tuh? Gen lupa aku. Nah, ya zamannya. Jadi ke depannya kayaknya sudah gen beta ini entah gen gen apa lagi gen C ya. Sesuai alfabet kayaknya lagi nih. Wallahu a'lam lah. Yang jelas kalau Gen Z itu kenapa dinamakan dia Z? Karena itu generasi akhir dan juga generasi awal gitu. Generasi akhir dan juga generasi awal dalam sebuah eh dalam 1000 tahun. Nah, jadi Gen Zero. Thank you yang sok tahu ini. oh ya, terima kasih Pak Afdal. Jadi itu Bu Syifa, makanya Gen Z itu Bu, dia hidup di akhir. Ya, dia hidupnya di teknologi, ya kan? Gimana Bu Syifa? Perlu ditambah Bu jawabannya? Terima kasih atas pemaparannya. Ah, Cukup. Masya Allah. Cuman yang hedonisme itu emang di generasi itu aja ya? Atau generasi setelahnya juga? Enggak, hedonis. Langsung dijawab oleh pemakalah. Boleh, 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 boleh Bu, boleh. Oh, dia ini Kak, hedonisme itu bukan masalah dari gen-gen ini, tapi hedonisme itu ialah salah satu bentuk yang menjadi kesenangan sebagai tujuan hidup, sehingga kita lupa yang namanya apa namanya yang cukup, kita merasa kurang terus gitu. Kayak zaman-zaman anak-anak zaman sekarang kan banyak tuh yang kalau bahasa sekarang itu oh apa namanya gaya elit ekonomi sulit gitu misalkan gitu Kak. Hedon berarti ya, sukanya senang-senang gitu ya. Iya, lebih Kalau ke flexing dunia sama juga tuh Bu Yeni. flexing itu kayak apa sih? Kalau flexing itu kita ketahui yang dia apa ya Kak? Apa namanya? Memamerkan apa yang ada pada dirinya ya. Oh gitu. Kayaknya Oke. beda beda. Kalau menurut Oke. pemakalah gitu Kak. Flexing, Kembalikan oke. kepada moderator. Terima kasih Bu Yeni dan teman-teman semua. Iya, Kembali iya. kepada moderator. Terima kasih moderator. Oke, Masya Allah. Jadi yang yang hedonisme ini orang-orang yang FOMO kayaknya nih, takut ketinggalan tren, ya kan? Ya. Orang-orang takut ketinggalan tren, lalu kemudian orang yang daripada mikirin masa depan, lebih bagus nikmati masa sekarang. Ya, selebel. Kayak Ya. orang kayak gitulah gitu kan. Lanjut, tadi pertanyaan kedua itu Bu Yeni, bagaimana peran kakak di sekolah terkait tentang isu kontemporer akidah akhlak ini Bu? Apa tadi Jamal? Bagaimana peran Ibu Yeni sebagai guru dalam menghadapi isu kontemporer akidah akhlak? Pengalaman Bu? Sebagai pengalaman. Bo, maaf, boleh diulangi lagi Jamal? Boleh dong, boleh lah. Jamal kan baik hati.
bagaimana peran ibu sebagai guru dalam menghadapi isu kontemporer akidah akhlak? Bagaimana ini ya, apa menurut menurut pemakalah gitu ya. Ya, Ya, yang pertama kita harus menjelaskan kepada peserta didik ini apa itu apa isu kontemporer akidah akhlak ini apa gitu. Dampak positif positifnya apa sih namanya? Oh, lebih ke inilah menekankan nilai-nilai spiritual gitu ke peserta didik. Seperti itu jawaban dari pemakalah. jadi dalam menghadapi tantangan zaman sekarang gimana Bu? Yang serba tren, serba menarik, serba pengen dibeli. Bagaimana cara Ibu menjelaskan di sekolah? Menjelaskannya bahwa apapun yang serba ada zaman sekarang bukan berarti kita harus mengikuti gitu kan, bukan berarti apa yang orang lain punya bukan berarti kita juga harus ikut punya gitu, dan kita harus uh, inilah yang dinamakan ya kan, hilangnya apa komima apa bilangnya, rasa rasa cukup itu gitu, bahwa tidak semua harus kita miliki apa yang orang lain ada, harus ada sama kita, tidak harus gitu. Insyaallah perasaannya Bu ya. Eh, ya, ya, ya. Baik, begitu Bu Deti. Jadi tadi sudah diterangkan sama Bu ini ya, bahwasanya yang pertama itu kata beliau menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, lalu kemudian eh, kita itu dalam menghadapi dunia yang penuh dengan media sosial, aplikasi, tempat liburan, lalu kemudian banyak-banyak hal-hal yang menakjubkan lah di zaman-zaman sekarang itu tidak mesti kita turuti. Lalu ada batas-batasan yang harus kita jaga juga. Begitu Bu Deti, gimana Bu? Ya kan karena melihat fakta itu kan ya, Ya, eh, apa ya kurang gitulah sopan santun anak-anak terkadang mungkin ada begitu di bagian fakta-fakta yang Bapak Ibu lah alami. Mungkin bagaimana lah peran kita sebagai guru ini untuk peran Bapak Ibu lah yang guru kayak gitu, bagaimana perannya untuk mengayomi anak-anak tadi. Dan itu mengajak diskusi saja. Ya, tahu Tidak ada teman-teman tambahan lain. yang lainnya. Ya. oh ya, kepada Bapak Ibu yang lain, coba berbagi pengalaman bagaimana cara membentuk akhlak anak-anak ini. Di tengah-tengah mereka ini udah kecanduan sosial media, udah sering apa, nyolong ayam orang dan lain sebagainya. Bagaimana tuh cara ngasih apa didikan kepada anak-anak yang seperti ini? Ya, kepada Bapak Ibu kita silahkan. Oke. Ya, silahkan Pak Abdal. Nah, Itu Pak. ya. Jadi kita memang harus punya strategi khusus ya dalam kembali membina akhlak anak-anak, akhlak dan perilaku anak-anak ini. Nah, karena sejatinya mereka ini sebenarnya adalah anak-anak yang eh, berpendidikan kurang dalam sisi pengajaran atau sisi contoh sikap atau teladan yang ada pada mereka gitu. Nah, jadi trik yang pertama bagi mereka yang telah kecanduan eh, apa tadi smartphone tadi sehingga melahirkan efek negatif dan segala macamnya itu. Nah, kalau kita lihat di Google itu banyak triknya. Cuman trik yang kami pakai itu dalam membina anak-anak di rumah tahfiz atau di sekolah itu yang pertama kita masukkan hikmah-hikmah ke dalam dada mereka. Nah, caranya tidak perlu seperti ceramah, cukup dengan ngomong biasa saja. Dan tapi kita jangan berharap apa namanya setelah kita bicara gitu mereka langsung mempertimbangkan langsung apa itu enggak. Nah, sampaikan saja. Nah, lalu sampainya bagi mereka nanti akan terpikir-pikir sendiri itu satu. Dan yang ikan itu perlu, tapi tidak boleh kita menjudge. Nah,
inilah kelemahnya sekarang kalau kita sempat menjudge anak-anak itu. Nah, dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, justru kalau anak dulu kita judge dengan perilaku anak yang buruk, mereka malu dan mereka mau berubah gitu kan. Sedangkan anak sekarang kalau kita judge dengan perilaku yang buruk, anehnya mereka malah uh, mengerjakan yang buruk tersebut gitu. Nah, jadi intinya kita berikan contoh yang baik, kita sampaikan pemahaman-pemahaman tentang akhlakul karimah itu dengan baik lewat bil hikmah. Lalu yang ketiga, selalu doakan agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang butuh penegasan dari guru harus tegas karena kita telah melihat banyak kasus sekarang. Kemarin itu ada seorang anak tuh yang berani menikam adiknya pakai pisau gitu kan sampai adiknya meninggal di rumah sakit dikarenakan dia main Roblox yang bagian kilonya itu yang membunuh itu. Jadi jika yang masuk kepada anak tuh lebih banyak pengaruh-pengaruh yang negatif melalui media sosial, maka kita harus bisa mengimbangi dengan pengaruh-pengaruh positif melalui pendidikan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kak Afdal. Jamal, Kak Ya, Jamal tambahan sedikit. tunggu dulu Bu, Pak Alimun dulu. Setelah itu nanti Pak Rocky dan baru Ibu. Bukan yang menambahkan yang Pak Ustadz Abdul tadi aja ya. Oh iya, nanti Bu. Ayo, Pak Alimun. Oke, terima kasih moderator. Kurang keras suaranya Pak. Kurang keras ya? Kurang Pak. Halo, kurang keras ya? Udah Pak, udah Pak. Cukup Pak. Begini, Ustadz Jamal, moderator dan Bapak Ibu semua. Memang sih kalau kita lihat Gen Z ini banyak menimbulkan permasalahan ya hari ini. Dan sepertinya ini sudah sebagian tanda dari suksesnya Ghazul Fikri yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Karena orang non-Muslim itu punya misi mengganggu kita sampai kita itu mengikuti milah mereka. Dan salah satu yang mereka apakan hari ini adalah digitalisasi, kan. Itu masuk segala aspek. Dan hari ini orang tua abai dengan pembatasan-pembatasan umur. Kapan anak-anak itu boleh pakai gadget, nggak ada, diabaikan hari ini. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk suksesnya orang Yahudi dan Nasrani itu menyerang kita. Sehingga itu anak-anak hari ini itu memang tidak bisa kita pungkiri. Lalu apa solusi yang harus dilakukan oleh guru? Yang namanya guru itu hanyalah salah satu komponen, ya, salah satu komponen dari pelaksanaan apa yang telah disusun oleh pemerintah melalui kurikulumnya. Dan kalau satu aja yang berfungsi, sementara yang lain tidak berfungsi, itu nonsen juga artinya. Dan alhamdulillah kami hari ini para guru itu tetap melakukan, membawa, mengajak anak-anak kepada koridor yang benar. Karena itulah tugas kami. Dan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan atau penyelewengan dari anak didik, itu kami mulai dari mereka datang ke sekolah itu sudah bekerja. Kalau jam kerja kami itu jam 7:30, itu kami guru jam 7 atau 7:15 itu udah standby di sekolah. Ada dibentuk petugas piket, berdiri di pagar, menyambut anak,
Apa yang dilakukan? Merapikan pakaiannya, menanya kabarnya, gimana keadaan hari ini, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh guru. Termasuk nanti sampai ke kelas, sampai dia PBM. Tapi cuman amat miris. Kita hanya sampai jam 12, taruhlah sampai zuhur. Hanya segitulah kita berhadapan dengan siswa. Dan artinya sebagian besar waktu untuk siswa itu berada di luar. Nah, setelah pulang sekolah itu guru tidak bisa lagi punya kendali. Bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan masyarakatnya. Itu yang kita belum bisa menembus sampai ke sana. Alhamdulillah lah kalau ada satu-satu sekolah yang bisa menjalin kerjasama yang solid, berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua dengan masyarakat. Tapi hari ini jarang sekali. Kenapa? Karena ruang gerak kita itu dibatasi. Kita dibatasi, gak bebas seperti dulu. Menegur aja kita hari ini sudah dipermasalahkan. HAM bilang mereka, hak asasi manusia, hak perlindungan anak, macam-macam lagi itu kan. Yang notabene anak-anak itu dibebaskan begitu saja. Mana ada lagi ongku-ongku kakek-kakek hari ini mau menasihati. Karena mereka akan dipelototi. Kalau orang tuanya yang bagak datang bawa lading gitu kan, bawa samurai macam lain sebagainya. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru ketika guru itu berusaha melebihi dari waktu yang ada di sekolah. Sementara waktu pendidikan di sekolah itu aja nggak cukup. Dan ketika orang tua diajak kerjasama hari ini itu cukup berat juga resikonya, apalagi masyarakat. Tantangannya amat berat. Barangkali itu sedikit berbagi pengalaman yang bisa kita bagi untuk kesempatan hari ini. Jadi secara realnya guru itu tetap bekerja, guru itu tetap membawa generasinya ke arah yang lebih baik. Cuman dengan waktu yang terbatas ya segitulah baru yang bisa dilakukan oleh kami para guru. Barangkali itu moderator, terima kasih. Masya Allah, luar biasa pengalaman dalam kita mendidik akhlak di Pasaman ya Pak ya. Lalu kemudian kepada Pak Rocky, ya Pak, silakan Pak, bagaimana kiat-kiat mengatasi permasalahan itu Pak? Baik, sebenarnya ini saya bukan praktisi ya, kayak dokter aja saya tanya. Maaf ya Bu, karena sore Bu, jadi agak santai gitu. Jadi gini ya. Ya, santai Sebenarnya saja. Nggak usah. Isu-isu apa namanya kontemporer itu kan istilah ya. Dari dulu sebenarnya kalau masalah akhlak, buruk perangai itu kan dari generasi-generasi kan juga ada ya. Intinya bagaimana memperbaiki perangai atau akhlak seseorang gitu kan. Ditambah kalau sekarang ini tentu kemajuan teknologi ya mengakibatkan perilaku seseorang itu bisa lebih brutal atau menyimpang gitu kan. Tentu akan tidak sangat imbang dengan bagaimana merubah keadaan atau seseorang itu gitu. Tentu ada banyak yang akan terlibat di situ. Yang pertama stakeholder ya yang akan terlibat itu tentu peran orang tua pertama gitu. Jadi kita sebagai guru tentu harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua gitu kan. Kalau teorinya kayak gitu. Jadi harus ada menjalin komunikasi dengan orang tua, apapun permasalahan anak, apapun misalnya cara belajar anak, gaya belajar anak di sekolah, atau ketidaknyambungannya dia di sekolah, atau mengantuk pun, tentu ada persoalan-persoalan anak itu yang
harus kita komunikasikan gitu kepada orang tua, sehingga orang tua juga bisa mensikapi secara baik gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran lingkungan juga. Lingkungan membawa kepada lingkungan yang positif. Contoh kalau misalnya anak itu sekarang banyak ke gadget, aktivitasnya ke apa namanya teknologi, untuk kita arahkanlah ke hal yang baik. Misalnya kalau kita berperan sebagai orang tua atau guru itu juga memiliki anak misalnya kan, saya arahkan dia kegiatan positif termasuk tahfiz gitu kan. Masukkan ke kelompok-kelompok tahfiz atau masukkan ke kelompok-kelompok kesenian atau masukkan ke kelompok yang mana mereka memiliki minat ke arah sana gitu, atau olahraga contoh kayak atlet ya, diarahkan ke sana. Kemudian juga stakeholder yang lain juga peran pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah juga tidak diam ya. Juga ada semacam contoh, salah satunya kalau di Padang itu ada pesantren Madar gitu. Tapi bagaimana efektivitasnya kita tentu evaluasinya tentu kita kembalikan kepada yang stakeholder yang bersangkutan. Mungkin itu tambahannya dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Rocky yang telah memberikan masukan-masukan kepada kita semua terkait tentang mendidik moral atau akhlak peserta didik. Selanjutnya ada tambahan tadi dari Ibu Rashidah kepada Ibu, kita silahkan. Setelah itu nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya menambahkan dari berbagai tadi Pak Alimun sama Pak Rocky dan semuanya kita sudah lanjut kerjakan. Cuman ada sedikit penambahan dari saya. Kalau kami di SDIT atau di IT ini ada di awal masuk anak-anak kita itu ada MOU, ada dengan orang tua. Apabila misalnya baik bagaimana dengan akhlak, bagaimana dengan cara belajarnya, itu ada perjanjian di awal. Seandainya ada apa namanya itu ada menyimpang dari yang di akhlak anak-anak ini, akan diberikan bimbingan. Kalau di sekolah itu sekarang itu harus ada bimbingan konselingnya, harus ada misalnya apa namanya psikolognya. Nah, apabila misalnya akhlak anak itu sudah keterlaluan misalnya dari penampilannya, itu harus ada bimbingan yang lebih lama dengan psikolognya. Dan yang kedua, kalau di IT itu harus mau orang tua ikut dibimbing, bukan saja anaknya harus dididik, tetapi orang tua juga harus ada bimbingan. Contohnya kalau di sini adalah BPI, bimbingan pribadi Islam. Jadi orang tua juga ada bimbingannya, dan juga anak-anak ada juga BPI-nya, dan juga guru-guru. Jadi setiap elemen yang ada di dalam pendidikan ini harus ada pribadi Islamnya, bina pribadi Islam namanya. Nah, di sini semuanya dilaksanakan. Apabila orang tua itu tidak mau, itu harus ada perjanjian lagi gitu. Intinya orang tua itu harus mau dibimbing dan juga harus mau mengikuti aturan-aturan ataupun mungkin bimbingan-bimbingan yang ada di sebuah sekolah itu gitu. Nah, mungkin kalau di negeri itu tidak ada, sebagusnya memang harus kita adakan dari awal. Jadi tidak ada istilahnya kalau ada anak-anak itu yang akhlaknya baik, kita ingatkan tidak ada apa dari orang tua karena di awal sudah ada perjanjian gitu. Nah, itu mungkin yang perlu mungkin ditanamkan di dalam sekolah itu, diberikan apa aturan-aturan begitu agar orang tua tidak semena-mena menyerang guru apabila anak-anak itu diingatkan begitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Yang jelas orang tua harus ada bimbingannya dan guru juga dan semua anak-anak harus ada. Jadi itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih kepada Bu Rasidah yang telah menyempurnakan. Dan tadi ada pertanyaan Bu ini, itu pertanyaan dari Pak Taufik. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di orientasi nilai di generasi Gen Z? Itu kan tadi kan ada tuh di halaman 8. Ya. Ya kan?
religius moral itu penerapannya seperti apa? Lalu kemudian Gen Z ambivalen ini kan ada tuh menggabungkan nilai agama dengan nilai populer digital. Itu maksudnya seperti apa dan sekuler digital itu seperti apa gitu. Jadi supaya nanti Gen Z ini yang untuk orientasi yang tiga ini bisa kita arahkan gitu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Taufik ya. Taufik Hidayat. Bapak Taufik Hidayat. Di mana pertanyaannya itu cara mengatasi pembagian penilai berdasarkan orientasi nilai moral. Yang pertama itu Gen Z, religius atau moral. Yang kedua Gen Z ambivalen. Dan yang ketiga Gen Z sekuler digital. Dah. Yang pertama yang akan saya jawab di sini ialah yang Gen Z ambivalen. Apa itu Gen Z ambivalen? Gen Z ambivalen itu ialah generasi yang cenderung memiliki sikap yang tidak pasti dan kadang misalkan dia taat, kadang tidak taat gitu. Dan untuk bagaimana cara mengatasi Gen Z dari ambivalen itu? Ialah dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada mereka. Dan Gen Z ambivalen ini mereka lebih cenderung kita mendengarkan apa yang mereka rasakan dan mereka ini butuh yang namanya validasi kalau zaman sekarang. Itu kalau dari Gen Z ambivalen itu. Kalau untuk Gen Z sekuler digital yaitu terbentuknya budaya global lebih rasional dan terbuka tetapi kurang perhatian pada syariat dan akhlak Islam. Maksudnya di sini yaitu apa ya? Boleh dilempar ke forum aja kalau yang ini Pak moderator. Yang mana Bu? Yang Ibu apa kurang tadi? Yang Gen Z sekuler digital sama religius moral. Oh ya, izin menjawab ya, Bapak Taufik. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang religius moral. Kalau yang orang yang tipikal religius moral ini, dia orang yang itu suka apa? Cari dalil itu dari internet. Agama itu yang logis-logis saja. Lalu tidak menerima ajaran tanpa ada berargumen, tanpa ada debat dulu, dia nggak nerima. Itu orang-orang yang tipikalnya religius moral. Orang yang ambivalen itu yang tadi yang dibilang ibu tadi orangnya ragu, bimbang, nggak tahu mana yang benar, mana yang buruk itu dia nggak tahu. Ya bisa jadi karena apa ya? Karena FOMO tadi, lalu kemudian tidak ada figur panutan gitu. Jadi beragama itu seenaknya saja. Kalau yang sekuler digital nih, ini mungkin agak agak rasis sedikit. Kalau agama tuh agamamu agamamu, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Itu orang-orang sekuler tuh. Lalu kemudian kebenaran itu dianggap relatif. Kalau seandainya temannya yang ngomong, walaupun yang disampaikannya itu buruk, ya kalau temannya ya bisa jadi benar. Tapi kalau orang yang berlawanan dengannya, itu udah bisa menjadi kesalahan yang mutlak bagi mereka. Jadi kadang mereka berpikir gini, kebenaran itu bukan soal benar atau salahnya, tapi trending atau tidak. Sesuatu yang trending itu bisa dianggap sebagai pembenaran oleh orang yang sekuler moral. Seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan Pak Tobik tadi, cara ngatasinya gimana gitu kan? Kalau yang fenomena seperti ini yang saya tahu ya, tentunya pendidikan karakter itu penting. Lalu kemudian mulailah kita berdakwah di era digital. Mungkin selama ini yang nampak di TikTok itu orang-orang yang pakainya minim dan sebagainya. Mulai-mulai konten dakwah disebar, kemudian video-video motivasi, dan lalu kemudian seperti yang terjadi sekarang, memang sih ada negatif positifnya. Kita menghadirkan eh, figur-figur dai anak muda lah gitu, seperti Ustadz Hanan Ataki gitu kan, atau misalnya Ustadz Hilman Fauzi yang kedekatannya itu dengan anak-anak muda itu lebih lebih inspiratif menurut mereka gitu. Lalu kemudian kita menghadirkan apa namanya dai-dai yang apalah yang wawasannya itu luas, bisa mengatasi psikologinya anak-anak muda. Itu sih yang Ana tahu. Lalu menghadirkan fikih-fikih digital, situs-situs Islami supaya yang mudah diakses. Karena kadang-kadang orang mencari ustadz tuh susah, jauh gitu kan. Jadi kalau misalnya ada situs-situs Islami, fikih-fikih digital gitu kan, doa-doa harian, al-maksurat digital dan sebagainya, itu bisa membantu memperbaiki moralnya Gen Z walaupun presentasinya kita nggak tahu seberapa gitu.
Itu yang Anda tahu seperti itu, Pak. Barangkali dari teman-teman ada tambahan. Berarti ada figurnya ya, Sat. Ya, kalau sekarang ini Bentar. memang butuh figur kita kayak Anan Asaki, tuh butuh tuh anak-anak muda butuh orang-orang seperti mereka gitu kan. Kalau orang-orang nelaga, dia orang-orang muda kok ibu lo yang mencelak kayak itu berceramah, nyelam ambu kalau yang Jadi figuritas itu perlu ya. iya kayak Dokter Ahmad kan pergi ceramah ke sana kemari gitu kan kan sosoknya kan muda tuh jadi banyak didemenin gitu kan sama ibu-ibu di taklim gitu kan jadi pendekatan ilmunya itu lebih bagus gitu kan Bu Siva ya barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan atau kita serahkan kepada ibu kita gimana Bu kita tambah pertanyaannya Bu atau kita cukupkan sampai di sini Bu Asna. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Bisa satu lagi. Masya Allah. Ibu masih mempersilahkan kita nih, Bapak Ibu, untuk bertanya. Mumpung waktu masih jam 5, lama berbuka lagi. Ayo, apa kira-kira yang ingin ditanyakan tentang isu kontemporer akidah akhlaknya? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Bu Siva. Ini nanyanya ke semuanya mungkin ya. Kan di makalah itu bahas etika digital. Itu fokusnya kemana? Di lingkup komunikasikah atau di upload-upload video atau apa gitu, media sosial aja kah atau apa gitu. Itu aja sih. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, itu pertanyaan Bu Siva kepada kita semua, termasuk Bu Asnah ya, Kak Siva. Itu kan kita ada tuh di makalah fokus Boleh. iya tentang etika digital itu sebenarnya arahnya kemana sih apakah di digitalisasinya saja atau di penerapan sehari-hari saja atau ruang lingkupnya hanya keluarga atau ke masyarakat luas atau gimana tuh pada kali ini mungkin bisa duluan menjawab mungkin dibantu sama teman-teman yang lain juga Bapak Ibu yang lain apa tuh maksudnya fokus etika digital ya Baik, boleh pertanyaan dari Kak Sita ya. iya Oh, lebih fokus kemana ya? Jawa. Kalau lebih fokus kemana? Agak ini juga Kak. Gimana ya cara jawabnya ya? Kalau lebih fokus, soalnya semua sama-sama perlu ya. coba bawa duduk dulu Kak minum dulu apa istirahat sedih ya Kak Untuk memfokuskan kayaknya ini Kak. Kalau menurut saya cuma kalah ya. Oh, gara-gara Kak halo sih Bapak Ibu. ya Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? masih Ya ada Allah. masih cukup kita 17 orang Boleh dilempar kali ya Pak Jamal. Takutnya nanti salah. Takutnya nanti kan. Boleh Pak Jamal saya apakan sedikit. Boleh Bu, silakan Ibu. Terkait pertanyaan Ustazah Fauziah tadi atau Bu Fauziah, kalau saya melihat tidak ada semua aktivitas anak tuh memang harus diperbaiki apa namanya tuh semuanya terfokus satu arah saja gitu. Baik dia komunikasinya, penampilannya dan juga apa namanya dialognya semuanya harus apa namanya tuh harus diperbaikan apa namanya itu perbaikan tadi apa? Etika, Bu. Etikanya. Jadi etika itu semuanya menyeluruh gitu. Tidak ada yang fokus gitu. Jadi harus menyeluruh semuanya. Etika ngomong, etika penampilan, misalnya etikanya yang tayangan-tayangan itu harus semuanya. Jadi tidak ada terfokus satu arah gitu. Itu kalau menurut saya gitu.
Iya, iya. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menambahkan? Tuh, kalau kata Bu Rashidah tadi, semuanya mencakup tentang etika di dalam berdigital. Ya mungkin Iya. mungkin saya juga bisa menambahkan, baik seperti Ibu sampaikan tadi ya, dari aspeknya bersosial, cara komunikasi, cara memberikan komentar di Facebook, di Instagram, lalu kemudian menyebarkan informasi tentang uang Japui 2M dan lain sebagainya gitu kan, harus jelas kebenarannya kan gitu loh. Lalu kemudian jangan sampai nanti menjelang kita meninggal, oh masih tersebar foto-foto kita yang buka aurat di Facebook, di IG dan lain sebagainya. Lalu kemudian sopan santun, karena namanya live TikTok yang viral di Sumbar dulu kan, yang berkata-kata kotor, semakin banyak kata kotor, semakin banyak uang masuk sama dia gitu kan. Apalagi orang-orang yang sibuk cari FYP, salam interaksi bun. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan juga di dalam menggunakan digital. Sebenarnya nggak terfokus kepada Gen Z sih, ibu-ibu, emak-emak juga seperti itu ditengok juga gitu kan. Bapak-bapak juga seperti itu. Ada bapak-bapak saya tengok di TikTok itu kan main nari dia sama-sama kan, mode-mode orang boco tuh, ada pitihnya tuh. Jadi kadang untuk mencari rezeki ini dia jual pula harga dirinya kan. Ini Berarti ada dosa jari. orang apa ya, mungkin ada wawasan sih menyerang secara pribadi. Mungkin itu sih kalau tugas kita. Ada tambahan dari ya sekarang Pak Taufik. Ya, Ana, ya Ana silakan. mau nambahkan yang pertanyaan yang boleh Ustazah Sipa, Ustazah Deti kan. Jadi solusi masalah hedonisme gitu. Kan ya ilmu akhlak, solusinya ilmu akhlak. Hedonisme gitu kan. Bukan tidak boleh kita ya dikasih pemahaman sama anak-anak itu tentang bagaimana hedonisme dalam Islam. Apakah boleh atau tidak. Ini menarik kalau kita tengok Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan pada keempat itu tentang fakir dan zuhud. Fakir dan zuhud. Ini beda dia. Yang pertama kita harus memahamkan ke anak-anak kita bahwasanya kita itu di hidup sekarang ini bukan berarti kita harus meninggalkan harta. Zuhud itu. Tapi zuhud itu ada yang pertama pemahamannya zuhud itu adalah amalan hati. Kata Imam Ghazali itu halaman 337 wa'lam annahu laisa minaz zuhdi tarkul mal. Jadi ketahuilah bahwasanya bukan kategori daripada zuhud orang yang meninggalkan harta ataupun hedonisme. Hedon itu tadi harta itu bukan ditinggalkan tapi jangan dimasukkan ke hati. Itu dia. Karena zuhud itu amalan hati. Andaikan tidak dimasukkan ke hati, maka dia ada ciri-cirinya, ciri-ciri daripada orang yang orang kaya, misalnya orang kaya gitu. Bukan berarti dia tidak boleh beramal, boleh dia beramal, banyak amalnya, terutama amalan hatinya. Salah satu amalan hatinya zuhud terhadap dunia. Tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya, bukan meninggalkan dunia. Gitu. Begitu juga anak-anak kita nih gitu. Anak-anak kita bukan dia meninggalkan dunianya dia, tapi tidak memasukkannya. Maka Imam Ghazali memberi bahwasanya ciri-ciri daripada zuhud itu adalah Allah yafrah bi maujudin. Dia tidak bergembira kalau ada sesuatu. Wala yahzan ala mafkudin. Dia juga tidak bersedih kalau kalau tidak ada sesuatu itu gitu. Misalnya dia bermedsos, kayak bermedsos tadi gitu kan.
ngupload sebuah video gitu. Ketika dia ngupload sebuah video, misalnya video itu tentang yang baik lah gitu, contoh yang baik. Dia tak berharap kali dengan FYP-nya tadi. Dia tidak berharap kali dengan FYP tadi. Karena apa? Zuhud itu tadi, kalau kita, tidak usah anak kita aja lah. Ketika kita ngupload sesuatu gitu, kita berharap sesuatu gitu. Maka banyak sekali nih pembahasan zuhud ini. Yang kedua, zuhud itu juga tandanya. Yang kedua, zuhud itu tandanya kalau ia merasa ketika lupa dengan Allah, ia merasa heran dengan dirinya. Ia lupa. Ayakuna. Ansahu billahi ta'ala wa ghalibu ala qalbihi halawatut ta'ah. Gitu. Jadi dia tuh ketika lupa dengan Allah, ia merasa aneh. Makanya solusinya kita harus buatkan yang namanya pemahaman dari ilmu akhlaknya kita. Kalau kita paham dengan ilmu akhlaknya kita, ya insya Allah tidak akan kita salah-salahkan seperti zaman Gen Z, zaman apa. Betul juga kata Ustaz, siapa tadi, Ustaz Rocky tadi, dia di mana ada Musa, berarti di situ ada Firaun. Tuh kan? Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Pasti itu gitu. Bukan tergantung Gen Z dan tidaknya. Tantangannya yang berbeda-beda. Itu saja dari Ana sih. Sekian, Ustaz. Wah, luar biasa. Mulai teduh udara nih rasanya kalau ada Ustadz Muhammad Taufik yang berbicara. Imam Al-Ghazali ini berfatwa apa Adena. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, telah tibalah kita saatnya di nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu penjelasan atau uraian dari Ibu dosen kita terkait tentang isu kontemporer akidah akhlak. Barangkali untuk sesi pemakalah kita cukupkan sekian. Kita silahkan kepada Ibu kita, kita silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator yang sudah memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Kemudian terima kasih kepada pemakalah yang sudah membahas tentang etika digital ya. Etika digital, kemudian hedonisme dan Gen Z. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan adanya pertanyaan-pertanyaan, kemudian mungkin kita bahas sedikit ya, karena semuanya sudah jelas ya, sudah jelas semuanya sudah terang. Tambah lagi nih, ditambah lagi oleh Pak Muhammad Taufik ini luar biasa ya, seolah-olah kita hidup di ini ya, bertemu dengan Al-Ghazali ya. Insyaallah. Insya Allah ya. Nah inilah sebetulnya di S2 ini begini nih kita ya, tidak ada yang, kita semuanya punya apa namanya, tidak ada yang salah, maksudnya ini salah pemahamannya ini begitu. Kita terima itu teori ya, teori. Sah-sah saja orang berteori, karena apa? Teori itu seperti inilah, kumpulan buku-buku itu kan hasil dari teori-teori manusia. Ya. Jadi teori itu bisa tidak dipakai lagi ketika timbul lagi teori yang baru, kan begitu. Ya. Jadi hasil pemikiran manusia ini bisa berubah-berubah. Teori itu 5 menit ke depan bisa berubah asalkan memang bertemu teori yang baru, kan begitu. Baik, kita pertanyaan pertama itu tentang pertanyaan dari Siva ya. Mengapa Gen Z? Gen Z sudah dijawab tadi. Kemudian sebetulnya di zaman apa sebelum kemerdekaan itu tidak ada istilah-istilah ini ya, istilah yang sudah ada istilah itu setelah tahun 1960 gitu.
Mulai dari sekarang baru yang ada istilah-istilah gen-gen gitu ya. Jadi seperti apa namanya baby boomer misalnya begitu ya. Itu dimulai dari tahun 1960 misalnya sampai 65. Nah, tahun 1965 itu adanya istilah dari gen X gitu ya. Kemudian ada lagi kalau ibu barangkali gen gen X ke barangkali ya. Jadi 65 sampai itu 80-an. Nah, di 81 itu ada milenial. Nah, kemudian baru nanti ada apa namanya? Gen Z, setelah Gen Z ini kan gen alpha lagi ya. Kemudian apa lagi ya? Banyak lagi istilah-istilah yang kita kita temukan ya. Nah, istilah-istilah ini juga apa namanya booming. Eh, Ibu rasa kalau di luar negeri itu sudah mulai booming, tapi di Indonesia mungkin setelah setelah kita apa namanya COVID ini barangkali ya. Setelah COVID ini, sebelum COVID kita kan masih apa namanya masih ada guru-guru yang belum belum memakai WA, belum ada WA, kemudian Androidnya masih apa HP-nya masih masih HP biasa, yang istilahnya guru waktu dulu itu ya waktu sebelum COVID itu ya udah yang jelas bisa saja saya apa namanya telepon aja sudah lah nggak perlu lagi Android dan apa namanya smartphone kan begitu. Namun setelah apa setelah eh, apa namanya COVID, nah mau tidak mau semua kita harus harus melek dengan digital, melek dengan teknologi. Nah, di awal-awal itu luar biasa, itu lembaga pendidikan bingung bagaimana caranya karena dilarang untuk apa namanya kuliah, dilarang untuk sekolah. Ya sampai berapa tahun kita dilarang itu? Ada 3 tahun ya. 3 tahun kita dilarang untuk bertatap muka, Akun kemudian dilarang ya bahkan untuk sholat saja kita juga dilarang untuk jamaah ya. berjamaah kan begitu ya. Itu luar biasa itu. Nah akhirnya mau tidak mau di Indonesia harus melek teknologi. Sebetulnya teknologi ini kalau di negara barat itu jauh-jauh sebelumnya itu sudah mereka sudah canggih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak menonton film 007 misalnya kan begitu ya. Nah, apa namanya James Bond itu luar biasa itu teknologinya kan begitu. Jadi itu khayalan-khayalan mereka itu waktu itu kan mereka bahkan apa namanya mereka bisa eh, berdiskusi melalui apa namanya seperti kita Zoom sekarang itu tahun 80-an mereka sudah ada itu begitu kan. Nah, kita sekarang yang baru kan begitu. Namun kadangkala kita belum siap, guru-guru kita belum siap untuk itu. Nah, makanya akhirnya merebaklah semuanya. Apa namanya setelah setelah apa setelah COVID ini, maka banyaklah temuan-temuan yang yang kita rasakan gitu. Saya sendiri waktu pernah memasukkan keponakan saya ke apa ke SMP kalau tidak salah. Kemudian ini bicara dengan gurunya. Bagaimana Bu setelah COVID ini apa yang terjadi? Oh luar biasa Bu katanya begitu kan. Oh, ketika awal-awal anak-anak sudah mulai apa belajar, mereka itu oh apa namanya badannya saja yang ada di dalam kelas, tetapi jiwa mereka apa namanya menerawang kan begitu. Pikiran mereka tidak ada di dalam kelas. Kemudian akhirnya pikiran mereka itu bagaimana supaya apa namanya untuk ini uh, memakai HP ini karena mereka sudah terbiasa kan hampir akhirnya kan mereka generasi kita kan hampir 24 jam itu uh, bergaul dengan apa HP kan begitu. Kalau dulu-dulunya kan tidak demikian sebelum COVID masih ada batasan-batasan orang tua apa namanya apalagi guru di sekolah begitu tidak boleh membawa HP kan. Nah, sekarang kami kumpulkanlah HP itu Bu katanya begitu kan. Apa yang terjadi hampir
HP itu adalah konten-konten porno dan gambar-gambar porno, katanya begitu. Nah, itu luar biasa ya kita temui. Nah, itu awal-awal COVID. Nah, apalagi sekarang ini kan begitu ya. Jadi miris kita sebetulnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rocky tadi, kemudian Ustadz Taufik tadi, memang permasalahan-permasalahan akhlak ini dari hari ke hari memang berbeda-beda. Karena begini, guru harus menyadari ya, yang ya murid-murid kita ini hidup di zamannya, ya. Kita sudah pernah melalui zaman mereka, kan begitu. Ya, kita sudah pernah melalui, sebetulnya tidak jauh berbeda kondisi-kondisi masa pubertas kita, kan tidak jauh berbeda sebetulnya. Hanya saja barangkali apa namanya, ketika mungkin ibu ya, ketika masa ibu itu masa-masa canggih juga sebetulnya begitu. Masa canggih juga, masa yang apa namanya, di zamannya kan begitu. Nah, sudah melalui teknologi-teknologi juga sudah ada sebetulnya kan begitu di zaman kita, masa-masa puber itu kan begitu kan, kita sudah melalui itu. Nah, kemudian berbeda lagi kan di masa sekarang, makanya kita pahami mereka karena kita sudah pernah melalui masa mereka. Tidak bisa kita menghendaki apa keinginan kita sekarang ini mereka lakukan begitu. Karena bagaimana? Karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Apa namanya, pikiran mereka belum sampai ke apa namanya, sesuai dengan pemikiran kita. Karena apa? Mereka belum sampai, belum merasakan seusia kita kan begitu. Itu yang harus kita camkan, ya. Itu yang harus kita camkan. Kita pernah merasakan seusia mereka di zaman ketika mereka masa puber, itu luar biasa kita labilnya, ya. Luar biasa kita labilnya, kita mencari jati diri kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, inilah peran orang tua. Tidak jauh berbeda sebetulnya. Nah, kemudian kalaulah peran orang tua dia arif kemudian ya, karena pendidikan pertama itu kan memang dari orang tua terlebih dahulu. Nah, ketidaksanggupan orang tua mendidik anaknya sampai sarjana, makanya diserahkan ke sekolah kan begitu. Di sekolah hanya membantu orang tua dalam mendidik, mencerdaskan anak, ya. Jadi jangan sampai pula, kadang-kadang sekarang kan orang tua sibuk mencari nafkah kedua-duanya, kemudian anak diserahkan ke sekolah, pendidikan akhlak juga diserahkan di sekolah. Itu yang berbahaya sekarang kan begitu. Sementara mereka mendapat apa namanya, dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan itu di rumah orang tuanya misalnya begini ya, di rumah orang tuanya tidak sholat misalnya begitu, atau suka melalaikan sholat, kadang tidak. Sementara di sekolah diharuskan mereka sholat. Itu kan dualisme pendidikan jadinya. Jadi tidak sinkronnya, tidak harmoninya antara pendidikan sekolah dengan pendidikan yang ada di rumah kan begitu. Oleh sebab itu makanya seperti yang dikatakan oleh Ibu Rasidah ya, ketika bapak-bapak, ibu-ibu semuanya punya lembaga pendidikan ya, kita memang harus membuat perjanjian dengan orang tua. Kan sekarang miris sekali ya, ketika guru memarahi anak, kemudian orang tua tidak terima karena pelaporan dari anak itu bermacam-macam, seolah-olah dia disudutkan dan lain sebagainya. Akhirnya orang tua termakan omongan anak ya. Nah, akhirnya guru dilaporkan ke polisi. Nah, oleh sebab itu pertama-tama sekali itu harus mengadakan perjanjian seperti yang dikatakan oleh Bu Rasidah tadi. Ya, kalau bisa itu pakai materai. Ibu masih ingat juga waktu anak ibu masuk SD ya, masuk TK dulu. TK memang kita diwawancarai, TK Askia pada waktu itu ya, TK Askia memang diwawancarai, diuji kesiapan dari mulai TK sampai SD. Meskipun sudah di TK-nya di Askia, di SD juga demikian. Siapkah bapak-bapak, ibu-ibu menyekolahkan anaknya, kemudian setuju enggak peraturan-peraturan yang kami buat, katanya begitu. Nah, jadi ada semacam peraturan-peraturan yang tertulis, kemudian kita tanda tangani, kemudian kita dikasih materai kan begitu. Nah, ini bisa materai itu adalah kekuatan hukum apabila nanti orang tua menuntut guru. Jadi itu. Nah, sekarang kan sekolah-sekolah
yang sekolah-sekolah yang sadar saja yang barangkali yang bisa demikian. Tapi sekolah-sekolah negeri banyak yang tidak memakai hal yang demikian. Ya, kalau seandainya bapak ibu ingin menyekolahkan anak, ya udah kita bikin perjanjian supaya tidak terjadi nanti hal-hal di kemudian hari, kan begitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Itu ya, jadi itu permasalahan-permasalahan kita sebetulnya di dunia pendidikan ya, karena banyaknya contoh, karena apa namanya, guru misalnya, guru banyaknya saingan-saingan guru di luar sana, saingan guru ya seperti media sosial, kemudian tontonan-tontonan, dan itu adalah saingan guru, sehingga guru juga harus melek terhadap teknologi. Nah itu lagi ya, termasuk orang tua di rumah. Jangan sampai orang tua di rumah juga dikadali oleh anaknya ya, orang tua juga harus melek teknologi juga. Apa kira-kira konten-konten yang dilihat oleh anak yang di bawah umur? Ya misalnya waktu yang SD kan masih bisa orang tua yang apa namanya melihat akun anak, kan begitu. Terus terang waktu dulu saya sendiri tahun 2009 ya, tahun 2009 itu kan awal-awal Facebook itu. Jadi anak saya ketika ngomong, "Bunda boleh nggak ikut Facebook?" Ngapain? Karena ingin belajar apa? Karena ingin berteman dengan orang luar negeri, kemudian melatih bahasa. Oh boleh, boleh begitu kan? Tetapi dengan syarat ya dia buka Facebooknya itu di komputer. Jadi sehingga kita bisa melihat. Nah, ada yang membuat saya kaget waktu itu adalah dia berteman dengan yang orang luar negeri itu. Kemudian apa isi dari Facebooknya itu, gambar-gambarnya itu adalah alat kelamin semuanya. Nah, apa yang terjadi waktu itu, langsung saya hapus pertemanan anak tersebut begitu. Iya, itu tahun 2009 dong. Itu sudah mulai kan begitu ya. Jadi kita harus tahu ya, sekarang kita tidak bisa melarang anak untuk apa namanya memegang HP karena di sekolah dituntut. Ya, pada waktu itu bagaimana saya bisa melarang anak karena di sekolah disuruh coba kalian mencari informasi tentang alat-alat kebudayaan yang ada di Indonesia, cari di internet. Sudah jelas anak akan mencari di internet, kan begitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi orang tua harus melek juga dengan teknologi. Kemudian di sekolah ya, kan orang tua itu sebelum dia menikah kan tidak ada pendidikan rumah tangga. Iya kan? Kan tidak ada pendidikan rumah tangga yang mereka dapati, kan begitu. Tidak. Jadi syukur-syukurlah orang tua yang memang walaupun apa namanya yang berpendidikan, dia paham bagaimana cara mendidik anak. Tetapi bagi orang tua yang kurang pendidikannya, kemudian orientasinya hanya mencari nafkah, kan begitu ya. Nah, itu yang menjadi dilema bagi kita guru-guru di sekolah. Nah, oleh sebab itu ada sekolah yang membuat apa namanya seminar tentang parenting. Memang guru-guru apa orang tua harus ikut begitu. Nah, jadi itu yang kedua adalah selain ada kerjasama, kemudian dibuatlah buku monitoring. Nah, buku monitoring juga perlu ya, itu pengawasan guru terhadap anak di rumah, adanya buku monitoring. Kemudian bagaimana mengawasi anak di rumah ya melalui tugas-tugas yang diberikan. Tugas-tugas yang diberikan PR itu kan untuk apa itu pengawasan guru pengawasan guru di rumah, kan begitu. Kemudian buku monitoring. Buku monitoring itu buku penghubung. Kemudian diharuskan orang tua untuk mengikuti seminar parenting yang diadakan di sekolah. Jadi itu. Jadi karena apa kita tahu sekarang ini orang tua si ibu misalnya walaupun dia tidak bekerja di luar rumah, tetapi pekerjaan rumah tangga itu luar biasa banyaknya begitu. Mulai dari bangun tidur, kemudian tidur lagi, itu tidak habis-habisnya pekerjaan ibu rumah tangga. Apalagi kalau si ibu juga bekerja. Akhirnya ujung-ujungnya pendidikan diserahkan ke sekolah. Nah, di sekolah juga akhirnya kalau salah-salah anak, nah orang tua kan enak-enak saja menyalahkan guru, kan begitu. Itu kasihan kita sekarang guru, kan begitu. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian em, itu ya, itu pertanyaan dari Deti tadi ya. Jadi Deti kalau misalnya andanya memang punya sekolah Deti sekarang atau mengajar.
Ya, kalau mengajar ya udah bikin Ya, perjanjian. Bu. Iya, bikin perjanjian itu harus sekarang itu. Supaya kita tidak kena, bikin perjanjian. Ada beberapa perjanjian yang kira-kira kita ramal ini bakal akan terjadi kan begitu. Bikinlah surat surat apa namanya ada materainya ditandatangani kan begitu, ditandatangani kedua belah pihak kan begitu, supaya kita tidak salahkan. Kalau dahulu kan tidak. Kalau kalau guru-guru dahulu, zaman-zaman dahulu, sah-sah saja guru mengaji itu memukul anak kan karena tidak dapat mengaji, itu orang tua malah malah senang kan begitu, malah kalau dahulu justru mengadu anaknya, si anak yang dimarahin. Kalau sekarang kan tidak. Itu kan yang terjadi, kepala sekolah yang apa namanya, yang menampar ya, menampar anak yang merokok ya. Ya. Itu akumulasi sebetulnya. Sudah berulang kali sebetulnya ditegur dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya guru juga punya keterbatasan kan. Kita juga tidak bisa menyalahkan kepala sekolah ya, kepala sekolah karena barangkali sudah berulang kali. Kemudian si anak, dan menampar itu juga tidak menampar yang anu lah gitu, yang mencederai begitu. Namun disayangkan waktu itu apa namanya, pemerintah ya, termasuk itu apa namanya, bukan gubernur ya, apa itu malah juga menyalahkan begitu ya, menyalahkan. Itu kita sayangkan kan begitu ya. Namun hikmah dari segalanya itu adalah akhirnya si guru juga dapat perhatian dari netizen ya. Kalau kita mau viral ya begitulah ya barangkali ya. Kemudian hedonisme ya, apa namanya ya, hedonisme ya, etika digital. Oh ya, pertanyaan Pak Taufik tadi ya, religius moral ambivalen dan sekular ya, religius moral. Kalau ibu melihat di makalah itu, religius itu generasi Z, Gen Z itu yang memang betul-betul dia taat begitu ya, taat. Kemudian kan memang tidak semuanya Gen Z itu yang apa namanya, yang konotasinya itu negatif, tetapi ada mereka yang positif, ada yang taat. Jadi banyak juga ibu melihat mereka buat konten-konten tentang sholat, tentang banyak begitu ya. Tidak sedikit juga kita melihat konten-konten mereka kan begitu ya. Ya alhamdulillah kan begitu ya. Nah itu. Nah yang kita khawatirkan itu adalah yang ambivalen, yang labil kan, yang labil itu. Yang labil itu kadang-kadang mereka baik, ketika mereka bermasalah ya, ibaratnya kita sedang anak-anak yang masa pubertas begitu ya, lagi-lagi mereka mencari jati dirinya kan, mereka lagi mencari jati dirinya. Nah kemudian anak-anak yang labil itu memang harus diberi pengarahan, kemudian apa namanya, kita sebagai contoh teladan bagi mereka ya. Jadi yang apa namanya, yang religius moral itu bisa jadi dari orang tuanya, dari keluarganya. Oke, kita tidak begitu bermasalah ke guru menanganinya. Tetapi yang bermasalah itu adalah ambivalen tadi. Ambivalen tadi yaitu mereka yang labil. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengadakan pendekatan dengan mereka. Ya, ya, kepada anak yang SLTP, SLTA, memang kita yang mengadakan pendekatan. Hati mereka kan begitu ya. Apa namanya? Membuli, alah kamu ini kan mau mau dapat nilai dan lain sebagainya kan begitu. Ada yang demikian. Mereka takut untuk dekat kepada guru. Nah, apalagi anak-anak yang bermasalah. Kalau seandainya ada anak-anak yang bermasalah, kita pasti tahu itu di dalam badan mereka yang hanya ada di dalam kelas, kemudian pikirannya mereka menerawang-rawang, kemudian sering melamun dan sebagainya. Memang kita harus mengadakan pendekatan kepada mereka kan gitu. Nah, anak-anak yang demikian itu memperhatikan mereka, jangan juga seperti apa namanya itu mengakibatkan teman-temannya yang lain juga cemburu sosial kan begitu. Mungkin dengan cara-cara yang
halus kita untuk memperhatikannya. Karena apa? Anak-anak di usia itu kan memang mereka butuh semuanya butuh perhatian. Jangan jangan sampai kita dicap adalah guru yang pilih kasih dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, jadi apalagi anak-anak di usia, kadangkala ketika mereka ketika ketika mereka punya masalah baru dekat dengan agama. Ketika mereka gembira-gembira hilang apa namanya keimanan, boleh jadi begitu ya, lupa mereka kan begitu. Nah, itu yang barangkali harus kita kuatkan dengan cara perlahan. Kemudian apalagi dengan sekuler digital. Sekuler digital itu kan kita tahu arti dari sekuler itu adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia, kan begitu. Jadi mereka betul lihat latar belakang keluarga mereka juga, kan begitu. Jadi kita juga tidak bisa susah kita untuk mendidik anak yang memang orang tuanya tidak ada perhatian pendidikan agama terhadap anaknya. Oleh sebab itu memang betul-betul biarlah kita nyinyir kepada keluarga kan begitu, orang tuanya begitu. Nah, kadang-kadang guru kan tidak. Guru kadang-kadang hanya untuk melepaskan tanggung jawab saja, pengetahuannya dapat, tidak demikian. Apa namanya, pendidikan itu adalah kan mengubah ya, belajar itu hakikatnya adanya perubahan ke arah yang baik, itu adalah hakikat dari belajar ya, adanya perubahan begitu, baik itu perubahan dari akhlaknya, dari pengetahuannya dan lain sebagainya, kan begitu ya. Kemudian etika digital fokusnya kemana, ini pertanyaan Siva juga ya, semuanya ya, semuanya baik itu. Kita banyak melihat apa sih gunanya kita memposting gambar kita misalnya begitu ya, gambar kita yang seorang misalnya kan gitu ya. Kemudian difilter lagi secantik mungkin. Itu apa gunanya? Gunanya adalah supaya kita dipuji, kan? Kan itu. Kemudian supaya menarik lawan jenis, kan begitu. Banyak ibu melihat ada gambar-gambar yang sendiri, kemudian apa namanya, tidak ada lagi kerutan-kerutan. Itu tidak terfokus kepada Gen Z saja, semuanya orang tua juga demikian. Orang tua malah sekarang itu lebih sibuk lagi dengan apa, media sosialnya, kan begitu. Jadi etikanya sekarang itu baik itu ber-WA misalnya. Ber-WA juga kita harus ajarkan kepada peserta didik kita, peserta didik. Kalau anak SD tentu dia belum paham lagi cara berbicara misalnya begitu kan, sesuai dengan umurnya lah begitu, jangankan anak SD, mahasiswa saja ketika kita melihat kan berbeda ya, ketika menelpon kita akan berbeda persepsi Bu, ada di jam berapa maksudnya Bu, Ibu ada jam berapa di kampus misalnya gitu. Bu, saya mengingatkan ada dosen yang memang dia tidak suka diingatkan misalnya begitu, jam sekian kita belajar ini ya, jangan lupa ya Bu, misalnya begitu kan, ada demikian. Jadi cara ber-WA itu juga ada etikanya, misalnya pakailah assalamualaikum, kemudian maaf mengganggu dan lain sebagainya, itu tentu harus ada pengantar katanya, kan begitu. Kemudian demikian juga di mana di IG, di kita menanggapi postingan-postingan teman katanya ya. Jadi harus ini juga, harus beretika juga begitu. Jangan sampai, kan banyak sekarang itu kan ada undang-undang ITE-nya juga kan. Kan ada juga undang-undang ITE-nya juga kan begitu. Jadi etika kita, nah kemudian etika kita cukuplah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini barangkali ya, memposting itu mungkin kepentingan lembaga kita sajalah barangkali misalnya begitu ya. Nggak perlu lagi kita memposting apa namanya, eh, postingan-postingan yang tidak bermanfaat, nanti postingan kita ya, adanya apa namanya. Jadi harus ingat itu
Ya, harus ingat itu. Ya barangkali juga ada suami istri misalnya kan, supaya suami istri itu kan selalu dia foto-foto mesra di media sosial misalnya gitu. Ya kan, ada orang-orang yang tidak senang. Jadi jangan semuanya diceritakan lah. Sekarang kan begini, media sosial itu menjadi buku diari bagi seseorang. Ada yang demikian. Mulai dari perjalanan hidupnya sampai nanti kamar-kamarnya juga diceritain, diposting nanti begitu. Ada teman ibu yang demikian. Padahal dia juga luar biasa juga tinggi pendidikannya. Nah ya, kemudian diceritakannya semuanya begitu ya, ya media sosialnya. Apa perjalanan hidupnya, kemudian semuanya kan begitu. Sehingga ada yang nelfon ke ibu. Masa tolong tuh ditegur lah katanya begitu. Yang kebetulan waktu ibu kan memang ketua alumni kan begitu. Tolong ditegur lah si ini, si A ini katanya postingannya nggak enak banget begini begini begini. Karena memang diceritakannya lebay kan begitu. Akhirnya ibu ngomong gini, eh, tidak di saya tidak berhak untuk apa namanya menegur karena suaminya sendiri tidak menegur katanya. Jadi itu jadi tanggung jawab kita. Nah, misalnya bapak-bapak kalau ada istrinya nanti atau anak putrinya nanti, memang harus kita ini kita lihat postingan mereka kalau tidak pantas ya udah kita tegur kan begitu. Etika digital ya secara Islami kan begitu. Tidak baik ya. Jadi demikian juga dengan murid-murid kita barangkali misalnya begitu ya. Murid-murid kita yang postingan-postingannya yang tidak baik kan begitu ya. Yang postingannya itu eh, yang tidak normal lah begitu ya. Kita sebagai guru ya wajib kita untuk mengingatkan karena pekerjaan guru itu adalah luar biasa beratnya ya. Guru ini adalah profesi tertua di dunia. Kemudian 24 jam kita menjadi guru sebetulnya. Mungkin tidur saja kita yang tidak menjadi guru. Profesi kita sebagai guru ya. Kadang-kadang tidur juga kita bermimpi menjadi guru. Luar biasa kan? Kalau profesi yang lainnya di saat misalnya seperti dokter. Dokter tidak wajib dia mengobati ketika dia sudah cukup prakteknya, tidak bisa orang menuntut. Tetapi kita, guru, kemanapun kita pergi, itu di tengah-tengah masyarakat, mulai untuk memperbaiki murid-murid kita ya apalagi yang sekarang itu yang Gen Z dan lain sebagainya itu yang luar biasa pengaruhnya kan begitu ya mungkin mengingatkan menasehati sesuai dengan apanya misalnya begini kita tetapi pertemanan mendidik gitu ya karena kalau di perguruan tinggi kan demikian boleh kok dekat dengan mahasiswa tapi dalam rangka mendidik bukan kedekatan yang kebablasan iya kan benar nggak ya benar ya ada yang memang dekat dengan mahasiswa tapi kadang-kadang kebablasan ada yang dekat dengan murid kadang-kadang kebablasan ya kan begitu sehingga ketika pernah ibu pergi ke apa observasi untuk mencari lokasi PPL itu ada itu di situ di apa namanya itu di sekolah itu dilarang guru perempuan dekat dengan murid laki-laki dilarang murid laki-laki dekat dengan guru perempuan ternyata ada skandal di situ itu ya jadi mungkin itu saja barangkali dari ibu atau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Masya Allah, terima kasih Bu atas uraiannya. Ini merupakan ilmu baru juga bagi kami dalam rangka penerapan kepada anak-anak murid ya, baik itu kepada murid sekolah, anak-anak mengaji, santri-santri gitu. Karena memang kita sebagai guru-guru di sekolah nih Bu, jadi PR besar juga terhadap umat ya Bu ya. Kalau Ibu Alhamdulillah lah, yang Ibu didik mahasiswa kan, dah cerdas-cerdas gitu kan. Ini yang kami didiknya kepala kayu biasanya. Nah,
Itu sebetulnya sekolah itu tidak boleh memilih-milih murid, kan begitu? Iya, Bu. Ya kan? Jadi tujuan dari sekolah itu adalah mencerdaskan, memperbaiki akhlak anak muridnya. Nah, kalau ada yang memilih-milih, berarti bukan sekolah, bukan lembaga pendidikan namanya. Ya, itulah tujuan sekolah sebetulnya. Oke. Nah, makanya sekarang itu kan tidak ada lagi sistem sekolah unggul, sekolah favorit, RSBI ya, sekolah rintisan berbasis internasional kan tidak ada lagi sekarang. Sekarang itu sekolah sistem zonasi. Jadi idealnya sekolah itu harus mencerdaskan tetangga-tetangganya yang ada di lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Ya termasuk juga kita sebetulnya stay ya. Stay itu kan harus cerdas juga itu sebetulnya tetangga-tetangga kita dalam apa namanya membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, itu juga nanti dipertanggungjawabkan kalau seandainya ada tetangga kita yang tidak pandai membaca Al-Qur'an kan begitu. Ya. Ya itu ya. Tapi Jadi kemarin itu di Stepik ada nak Bu, pas hari Minggu tuh ngaji di lantai 2 gitu kan Bu. Masih ada. Bahkan di Taipei itu kan Darul Ulum kan ada itu. Jadi disediakan juga dulu mengajar anak-anak apa namanya panti asuhan mengajarkan mengaji. Jadi idealnya sekolah itu jangan sampai tidak terdidik masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau sampai ada yang tidak terdidik itu salah sekolah. Karena pernah juga ibu dulu anak ibu kan sekolahnya di SMP 8 RSBI. Kemudian ibu tanya kan, nah, ini kenapa nih anaknya nggak sekolah? Oh, nggak bisa di sini, Bu. Karena di sini nih orangnya nilainya harus 95 ke atas semua, katanya gitu. Nah, itu bentuk kesombongan sekolah. Itu tidak dibenarkan sekarang. Sehingga sekarang itu juara-juara pun tidak ada. Ya. Jadi sehingga juara-juara pun tidak ada sekarang dihapuskan. Karena tidak boleh membedakan antara anak. Karena semua anak itu adalah cerdas. Hanya saja ketidakmampuan orang tua mengembangkan potensi, termasuk juga guru tidak mampu mengembangkan potensi. Potensi kita ini cerdas semuanya sesuai dengan potensi kita kan begitu. Bukanlah anak yang cerdas itu tinggi-tinggi nilainya semua, bukan itu. Justru itu kita ragukan itu, ya. Jadi kalau di sekolah itu kan tidak ada lagi sekarang yang juara-juara, tidak ada lagi sekarang. Ya, itu ya. Mungkin itu dari Ibu ya. Bu, masih terdengar sebagian di negeri itu ada juara, tapi kalau di sekolah saya itu tidak dibolehkan lagi. Sehingga Iya, pemerintah pun memberikan beasiswa bagi juara umum, itu disembunyikan itu hanya TU yang tahu ranking anak seluruh mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya TU yang boleh. Karena iya. tidak boleh sekarang ada ranking di kelas. Tetapi Ya karena masih ada mengecilkan, yang iya karena mengecilkan hati anak. iya. Sehingga ada saya kebetulan menerima rapor keponakan. Kemudian dapat dia ranking 17. Sementara yang ranking 1 kan dipuji-puji waktu itu ya. Itu hati saya sebetulnya wah luar biasa. Bunda, ya keponakan itu ya. Bunda berarti Ijah ini bodoh ya? Enggak. Kata, enggak. Jadi ada juga temannya yang mengatakan, ya saya ini apa namanya dapat ranking 20 bodoh dong. Enggak, kalau dalam kelas itu kita sudah mengasumsi ya anak ini enggak ada yang bodoh. Baik. Ya. Quotes kita sore hari ini tidak ada murid yang bodoh, hanya saja mereka belum menemukan guru dengan metode yang tepat, Bu. Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Potensinya Potensinya. Oh, potensi iya kan ada. Nah begini umpamanya ada anak yang berhasil di usia 2 tahun misalnya dia sudah menjadi artis terkenal. Iya. Ada justru di usia 40 tahun baru dia menerima berhasil dalam hidupnya kan ada yang demikian. Jadi kita tidak bisa apa namanya
menurunkan guru dan lain sebagainya, tidak demikian. Tapi potensi kita belum terkembangkan oleh orang tua kita atau guru barangkali. Oleh sebab itu makanya ada kegiatan ekskul itu kan upaya dari guru untuk mengembangkan potensi peserta didik sebetulnya. Ya, Ya, Bu. ya, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Ya, Bu. para pakar pendidikan. Nah, Mudah-mudahan ya kita mendidik orang yang pintar-pintar, yang ahli-ahli semuanya, kan begitu. Kita sudah Amin. harus, iya. Jadi kalau itu yang sudah ada dalam pikiran kita, maka kita tidak akan pernah menganggap murid itu remeh, kan begitu, rendah. Ya, mungkin itu. ya, baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan uraian panjang lebar kepada kita semua sebagai motivasi dan wawasan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat kita terima dengan baik, dapat kita amalkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan dan kita ajarkan kepada santri-santri atau murid-murid kita. Ada mangga. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih Bu kepada Ibu yang terutama saya mewakili Bapak Ibu semua lah atas penyampaian Ibu tadi. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Lalu kemudian Ibu berkah umurnya, Amin. masa mendatang kita dapat bertemu, silaturahmi, makan Iya. bareng, berbuka bareng di bulan puasa nanti. Itulah. Iya, iya, iya. Nah, Iya. ini karena waktu telah Dilancarkan proses penerimaan judul tesisnya. Insya Allah tidak ada. Jadi sesuai dengan apa namanya sunnahnya Nabi ya, tidak boleh mempersulit murid. Nah, Ya, yasiru wala tu'asiru ya, Bu. iya. Tapi juga tidak meringan-ringankan, benar kan begitu ya. Jadi tidak boleh mempersulit. Mempersulit itu sesuai juga dengan kemampuannya, kan begitu. Allahumma yassir wala tu'assir. Iya, iya, iya. Baik, kepada Bapak Ibu semua, karena hari sudah hampir maghrib ya, hampir azan, Ya. mungkin pertemuan kita pada senja hari ini kita cukupkan juga sampai di sini dulu. Di minggu depan kita bertemu lagi dengan suasana yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Saya sebagai moderator, mohon maaf, saya banyak salah dari tadi. Begitu juga kepada Ibu Yeni tadi sebagai pemakalah, Bu Devi tadi sebagai pembantu PPT, dan kepada Bapak Ibu yang telah bertanya tadi, terima kasih telah berbesar hati memberikan pertanyaan begitu luas kepada kita bersama. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita silakan kepada Ibu dan kepada kita semua untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.